Ayo what's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay terus santuy. Dengan quotes kata-kata receh hari ini, jangan pernah berharap kepada tim SAR untuk menemukan jodohmu. And then, ya, sesuai requestan kalian, kali ini gue bakal membahas film Moana 2 yang dirilis pada tahun 2024. Film ini sendiri berlatar 3 tahun setelah kejadian di film Moana pertama yang akan berkisah kepada Moana untuk melanjutkan perjalanan dari leluhurnya. Demi menemukan sebuah pulau yang digadang-gadang merupakan pulau persatuan bagi kaum Moana dengan juga kaum-kaum lainnya. Pulau itu sendiri disebut sebagai Pulau Motuvetu. Karena gue belakangan hari ini gak menemukan beberapa komentar receh lagi, maka dari itu kalian langsung aja klik di kolom komentar untuk membuat sebuah kata-kata receh. Ya udah, daripada berbahasa basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Moana yang sedang memanjat sebuah pegunungan di sebuah pulau gitu bersama babinya yang bakal kita sebut aja dia bernama Duta. Baru saja Moana berada di puncak gunung itu, tanpa diduga ia pun terkejut ketika melihat Hihi yang ternyata berada di atas sana. Hihi sendiri merupakan ayam dari Moana yang cukup rada sedikit ngetrol. Di puncak gunung itulah Moana pun langsung meniupkan sebuah trompet, berharap ada yang meniupkan trompet juga dari kejauhan sana. Namun ternyata nggak ada balasan sama sekali yang membuat Moana pun hendak turun dari puncak gunung itu, akan tetapi gara-gara ulah Duta mereka bertiga pun pada akhirnya terjatuh. Moana yang sedang ribet-ribetnya, tanpa diduga ia ini melihat Hihi yang ternyata tersangkut sebuah cawan gitu. Moana langsung mencabut cawan itu dari kepala Hihi, namun ia pun menyadari bahwasannya di cawan itu sendiri terdapat sebuah ukiran manusia dan juga sebuah pulau gitu. Dari situlah Moana pun langsung menyimpulkan bahwasannya ada manusia lain selain mereka. Dengan cepat Moana pun langsung membawa Duta dan juga Hihi untuk pergi ke pulau asal mereka, yaitu Motunui. Singkat cerita, Moana pun pada akhirnya tiba di Pulau Motunui, di mana kedatangannya disambut oleh banyak orang, termasuk juga oleh sang ayah yang sudah menunggunya sedari tadi, hingga pada akhirnya Moana pun menjelaskan bahwasannya ia menemukan sebuah cawan gitu. Pertanda pasti ada peradaban manusia selain dirinya yang berada di luar sana, namun mereka nggak bisa menemukan keberadaannya. Nggak lama berselang, tiba-tiba Moana pun disambut oleh adiknya yang tak lain tak bukan bernama Simea. Simea sendiri nampaknya jauh lebih hyperaktif dibanding Moana sewaktu kecil, hingga Simea pun menanyakan banyak hal kepada Moana. Salah satunya mengapa Moana ini selalu berpergian melaut tanpa alasan yang jelas, hingga pada akhirnya Moana pun menjelaskan sambil membawa Simea ke sebuah tempat, yaitu tempat pertama kali Moana menemukan perahu nenek moyang mereka. Dari situlah Moana pun menjelaskan kilas balik mengenai nenek moyang mereka kepada Simea. Jadi di zaman dahulu kala, keluarga mereka ini semua merupakan pelaut, jadi Moana hanya meneruskan apa yang sudah ditinggalkan. Moana juga menjelaskan tentang 3 tahun yang lalu mengenai dirinya yang mengembalikan jantung kepada Te Fiti, dibantu dengan manusia setengah dewa teman lama dari Moana yang tak lain dan tak bukan adalah Maui. Moana juga bercerita kepada adiknya bahwasannya di zaman dahulu kala ada seseorang penunjuk arah pertama yang bernama Tol Te Fasa, yang untuk kedepannya kita panggil Fasa aja agar gampang, dimana Fasa ini sendiri memiliki sebuah ambisi untuk mempersatukan semua umat manusia yang berbeda-beda pulau. Moana berniat akan meneruskan ambisi itu, terlebih lagi ia mendapatkan clue lebih lanjut mengenai cawan ini. Sementara itu di malam harinya kita pun diperlihatkan Maui yang berada di tempat entah berantah, hingga pada akhirnya ia pun masuk ke sebuah pulau. Di sanalah Maui pun bertemu dengan seseorang yang nampaknya masih belum jelas keberadaannya. Maui juga berkata menginginkan sebuah portal menuju ke sebuah pulau. Orang itu sendiri di sana juga menyinggung mengenai Maui yang bekerja sama dengan manusia, hingga Maui pun berkata ia udah mengetahui siapa manusia yang dimaksud, yaitu Moana. Dari situlah seseorang yang misterius itu pun menyampaikan bahwasannya Maui tak akan pernah bisa membatalkan kutukan dari Nalo. Nalo sendiri merupakan seorang dewa yang dimana Maui ternyata ingin pergi ke sebuah pulau dengan melalui sebuah portal, di mana pulau itu sendiri ternyata dikutuk oleh Nalo. Belum sempat Maui berkata lebih lanjut, tiba-tiba seseorang itu pun langsung menampakkan dirinya dan menyerang Maui. Beralih ke Pulau Motunui, di mana kita ini diperlihatkan sang ayah yang ingin berkata serius kepada Moana bahwasannya ini merupakan waktu yang tepat bagi Moana untuk menjadi kepala desa. Moana yang nampaknya ingin menolak akan hal itu, namun dia sendiri nampaknya tidak mau mengecewakan sang ayah, pada akhirnya setuju dan ia pun akan diangkat menjadi kepala desa. Di sore hari menjelang malam ritual pun akan segera dilakukan. Di ritual itu sendiri Moana akan meminum sebuah air dari cawan leluhur mereka, di mana cawan itu sendiri sesaat Moana akan meminumnya tanpa diduga petir pun menyambar.
Di tengah kritisnya, Moana pun langsung terbangun di sebuah perahu yang nampaknya sedang menerjang sebuah badai dan di sana juga terdapat leluhur mereka yaitu Fasa. Fasa sendiri gagal menerjang badai itu hingga mengakibatkan semua krunya pun terpental dari kapal mereka termasuk juga dengan Moana. Moana yang kebingungan dengan apa yang terjadi tiba-tiba dihampiri oleh seekor ikan paus yang ternyata itu merupakan wujud dari Fasa. Moana lalu diperlihatkan masa depan mengenai desanya yang ternyata tidak ada seseorang pun di dalamnya. Fasa pun lalu muncul sambil mengatakan kepada Moana bahwasannya ini merupakan gambaran Moana di masa depan nanti bersama juga dengan rakyatnya. Hal itu sendiri bisa dicegah ketika Moana menemukan orang-orang lain lagi selain orang yang berada di pulau mereka. Pertanda Moana harus menjadi orang yang menyatukan semua orang yang berada di pulau-pulau yang terpisah. Moana lantas berkata bagaimanakah caranya dia melakukan akan hal itu hingga pada akhirnya leluhurnya pun menyampaikan temukanlah sebuah pulau yang bernama Motufetu. Selebihnya api di langitlah yang akan membimbing Moana. Fasa pun lalu pergi dari sana hingga Moana pun terbangun dari pingsannya. Motufetu. Seketika itu jugalah Moana ibu dan juga ayahnya menghampiri seseorang yang bernama Moni. Moni sendiri diperintahkan untuk menyimpan banyak sekali barang mengenai nenek moyang mereka hingga pada akhirnya Moni pun menjelaskan mengenai pulau Motufetu yang disebutkan oleh Moana. Pulau Motufetu sendiri merupakan sebuah pulau yang dikutuk oleh seorang dewa yang bernama Nalo. Nalo merupakan dewa yang serakah di mana ia ini percaya jikalau ia memisahkan para manusia di tempat yang berbeda-beda maka dari itulah kekuatan dia akan semakin kuat. Tak luput juga Pulau Motufetu sendiri memiliki nama lain yaitu Pulau Kehidupan. Maka dari itulah Nalo pun memutuskan untuk mengutuk pulau tersebut dan juga menghilangkannya agar kehidupan tidak saling bertemu satu sama yang lain. Jadi secara nggak langsung mereka ini tuh saling terpisah karena pulau kehidupan yang tidak ada. Nggak lama berselang tiba-tiba muncullah meteorit gitu yang membuat mereka semua pun terdiam. Dari situlah Moana pun mengerti apa yang dikatakan oleh Fasa yaitu api yang berada di langit. Moana lalu berkata kepada sang ibu dirinya sendiri belum pasti akankah ia udah siap melakukan perjalanan lagi ataukah tidak. Karena ia takut melakukan perjalanan ini dan tak akan pernah kembali seperti leluhur mereka. Namun sang ibu memberikan sebuah kata motivasi kepada Moana bahwasannya leluhur mereka tak akan pernah memberikan jalan yang salah. Sambil bernyanyi Moana pun mencurahkan semua isi hatinya. Di keesokan paginya, sang ibu pun berkata kepada Moana bahwasannya Moana tak boleh melakukan perjalanan seorang diri dan Moana harus merekrut beberapa tim untuk membantu dirinya. Mendengar akan hal itu, Moana pun langsung kepikiran tentang Endgame dan juga Avengers The Assemble. Seketika itu jugalah Moana pun langsung mengikuti saran dari sang ibu dengan membuat tim. Dimulai dari Loto sang pengrajin kapal, Kele sebagai logistik di kapal atau yang biasa kita kenal sebagai Sanji, dan yang terakhir adalah ahli sejarah yaitu Moni. Si adik yaitu si Mea ingin menyelinap masuk ke perahunya milik Moana, namun untungnya Moana menyadari akan hal itu. Sambil menahan sedihnya, si Mea pun berkata ingin ikut dalam perjalanan Moana karena dia nggak mau kehilangan kakak hebatnya. Moana pun berusaha menenangkan sang adik dengan mengajaknya ke sebuah tempat menemui teman lamanya yaitu lautan. Lalu si Mea pun memberikan sebuah kerang gitu yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam liontin milik Moana. Lalu Moana pun akan berlayar. Beralih kembali kepada Maui yang sedang berusaha payah untuk mengambil kailnya, namun tanpa diduga di sana ada seseorang misterius itu yang duduk di atas kailnya. Orang misterius itu pun pada akhirnya berkata kepada Maui ingin sekali bertemu dengan Moana. Sementara itu Moana di perjalanannya mendapatkan beberapa kesulitan. Dimulai dari Loto yang suka menambahkan fitur-fitur gak jelas dan asyik memotong kapal sana sini, lalu ada Kele yang diam aja di ruang logistik dan juga Moni yang asyik menggambar perjalanan mereka. Demi mempersatukan mereka semua menjadi satu kesatuan yang teguh, Moana pun langsung bernyanyi dan pada akhirnya diikuti oleh mereka semua. Beberapa hari berlalu setelah berlayar, tanpa diduga mereka yang sedang asyik berbicara, arus tiba-tiba seakan menyeret mereka ke sebuah tempat. Yang tanpa diduganya, di depan mereka tiba-tiba ada segerombolan Kakamora. Akan tetapi, para Kakamora itu sendiri ternyata nggak menyerang mereka, melainkan Kakamora itu sendiri sedang menghindari caplokan dari kerang raksasa. Dan jikalau kerang raksasa itu membuka mulutnya lagi, bakal tercipta sebuah arus yang akan menghisap mereka masuk ke dalam. Moana yang mengetahui akan hal itu berinisiatif mengaitkan talinya kepada perahu Kakamora untuk membantu mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Untungnya hal itu pun berhasil, namun efek sampingnya tanpa diduga Letnan Kakamora pun langsung menembaki bius kepada mereka semua. Namun tidak kepada Hihi karena Hihi sendiri terlihat aneh. Karena zat itu semualah mereka pun lumpuh, namun ternyata hal itu sendiri ada maksud dari The King Kakamora yang akan menjelaskan suatu hal kepada Moana. Moana pun tetap gak mengerti dengan beberapa gambar yang dilampirkan oleh The King Kakamora.
Namun tanpa diduganya, Moni yang merupakan sang arkeolog pun mengerti dengan gambar tersebut. Ia pun mentranslatekan apa yang dikatakan oleh Kakamora kepada Moana. Jadi intinya, para Kakamora sendiri meminta pertolongan kepada Moana untuk menempelkan racun kepada kerang raksasa tersebut. Hal itu sendiri agar kerang raksasa itu tertutup dan juga masuk ke bawah laut. Mereka lalu akan melanjutkan perjalanannya lagi sampai menembus sebuah percabangan gitu, di mana Moana bisa pergi ke Pulau Mutufetu sementara Kakamora akan kembali ke pulau asal mereka. Mendengar akan tawaran itu, Moana pun pada akhirnya setuju dan mereka pun lalu disembuhkan dengan menggunakan sebuah gel yang terlihat seperti ya, you know lah. Agar Moana tidak tercemplung ke dalam kerang raksasa itu, mereka pun saling mengikatkan tali di kedua kapal mereka. Moana pun langsung menjalankan aksinya dan menemukan sebuah titik itu untuk menempelkan racunnya, akan tetapi ia menjatuhkan tombaknya. Loto juga ternyata membawa beberapa tombak backup, namun ternyata tombak-tombak itu sendiri terjatuh. Mereka yang sedang kebingungan tanpa diduga Jenderal Kakamora pun datang menghampiri mereka dengan membawa satu tombak lainnya dan pada akhirnya dialah yang menuncapkan kepada kerang tersebut. Tidak sesuai ekspektasi, tanpa diduga kerang itu pun tertutup dengan begitu cepat. Kapal Kakamora yang juga menjaga kapal Moana agar tidak terjatuh tanpa diduga juga ikut terseret. Untuk tidak mengorbankan rekan-rekan lainnya juga ikut masuk ke dalam kerang raksasa itu, Jenderal Kakamora pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya memotong tali tersebut. Ia pun pada akhirnya resmi ikut ke gerombolan Moana. Dari sinilah Moana dan juga rekan-rekannya pun terpisah. Di suatu ketika, di saat rekan-rekan dari Moana ini hampir aja dicaplok oleh para monster, tanpa diduga Jenderal Kakamora menyelamatkan mereka semua dengan membantai monster tersebut dengan menggunakan bius pelumpuh. Mereka dengan diliputi rasa ketakutan berjalan sedikit demi sedikit sampai di mana mereka ini bertemu dengan Maui. Moni yang merupakan fans berat dari Maui pun dengan cepat langsung menyelamatkannya hingga pada akhirnya Maui yang memegang kailnya pun dapat terbebas dari ikatannya. Maui yang seperti biasa egois dan akan meninggalkan mereka semua, namun tanpa diduga ia ini mengurungkannya karena dia melihat si Hihi yaitu ayam ngetrol. Ia pun menyimpulkan bahwasannya rombongan kali ini pasti bersama Moana dan langsung menanyakan di manakah keberadaan Moana. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Moana yang ternyata bertemu dengan seseorang yang misterius tersebut, di mana dia ternyata bernama Matangi. Di saat itulah Matangi pun pada akhirnya berkata kepada Moana bahwasannya dia sudah mengetahui semua hal tentang Moana sampai bahkan Moana bisa tiba di sini. Yaitu Moana sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau yang bernama Motufetu dan akan membatalkan kutukan dari Sinalo. Matangi lalu berkata kepada Moana bahwasannya dia sudah dikurung di tempat ini selama ribuan tahun lamanya. Orang yang mengurungnya ternyata adalah Dewa Nalo. Dia berniat untuk balas dendam kepada Dewa Nalo dengan membantu Moana untuk dengan cepat menemukan pulau Motufetu. Dengan melalui sebuah portal yang ia miliki, dan portal ini sendiri juga merupakan portal yang di awal film diinginkan oleh Maui. Sebelum Moana akan bertemu dengan teman-temannya, Matangi terlebih dahulu berkata kepada Moana, sesampainya Moana di pulau Motufetu jangan pernah menyerah dan ingatlah ada cara lain. Lalu Moana pun dipertemukan dengan teman-temannya, termasuk juga ada Maui yang berada di sana. Dari situlah Moana pun langsung menyapa Maui kembali karena mereka sudah 3 tahun tidak pernah ketemu. Setelah akan hal itu, Moana pun membuka portal tersebut yang tentu saja membuat Maui ini merasa heran karena dari mana Moana mempelajari akan hal tersebut. Portal pun terbuka, lalu mereka semua pun terhisap ke dalam. Maui yang terhisap terakhir menyadari akan suatu hal bahwasannya Matangi sengaja menyekap dirinya untuk menunggu kedatangan dari Moana, yang dimana Moana dan juga Maui akan bersama-sama untuk mengalahkan Nalo. Ia pun lalu berterima kasih kepada Matangi lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam portal itu kita pun diperlihatkan Maui yang berkata kepada Moana bahwasannya perjalanan kali ini sendiri merupakan perjalanan menuju kematian. Kemungkinan mereka menang hanyalah 0,001% saja, terlebih lagi kru dari Moana merupakan kru yang amatir semua. Dewa Nalo juga sangat amat membenci manusia dan mereka semua pasti akan mati. Akan tetapi Moana dengan watak kerasnya berkata bahwasannya kita pasti bisa menghadapi rintangan ini, yang pada akhirnya membuat Maui juga ikutan semangat. Mereka pun pada akhirnya muncul di sebuah lautan entah berantah, di mana di saat itulah mereka pun membuat sebuah strategi di mana Maui akan menarik pulau itu sampai muncullah puncaknya dan Moana harus dengan cepat menyentuh puncak tersebut untuk membatalkan kutukan dari Nalo. Mendengar akan hal itu, Moana pun setuju. Mereka yang sedang asik-asiknya merencanakan strategi tiba-tiba diserang oleh beberapa monster laut yang berada di tempat tersebut. Dan kalau kata Maui mah, ini merupakan sambutan dari Dewa Nalo. And let's do this!
Di tengah serangan monster yang tak henti-hentinya, tanpa diduga Moni pun terpental dari kapal dan langsung dicaplok oleh salah satu monster. Moana yang masih terkejut akan hal itu tanpa diduga dikagetkan lagi dengan kemunculan salah satu monster yang hampir aja menyaplok dirinya dan juga Loto. Untungnya Sunrise pun muncul yang membuat monster itu pun merasa ketakutan dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Maui untungnya berhasil menyelamatkan Moni, namun terlihatlah tatapan Moni ini sendiri kosong dan seakan kena mental. Moana pun melihat bahwasannya kapalnya hancur parah. Moni kena mental, ia pun merasa kebingungan dan pada akhirnya memutuskan untuk menepikan kapalnya di sebuah karang gitu. Makin terpuruklah Moana sebagai seorang kapten ketika dia ini melihat bahwasannya di sana ternyata ada kapal milik leluhurnya, yaitu kapal milik leluhur Fasa yang sudah menjadi bangkai kapal di tempat tersebut. Moana pun merenung di sisi pulau tersebut sambil memikirkan akankah dia terus melanjutkan perjalanan ini ataukah tidak. Semua hal itu dikarenakan Moana masih memiliki keluarga yang sangat amat menyayanginya. Ia takut ia hanya pulang tinggal nama. Terlebih lagi sang adik yang masih kecil membutuhkan bimbingannya dan ia pun gak tahu harus berbuat apa. Tanpa diduga Maui pun datang menghampiri Moana yang sedang menyendiri. Ia pun berkata banyak hal kepada Moana. Jadi waktu dulu di saat ia sedang terpuruk-terpuruknya, tanpa diduga datanglah seorang wanita yang tiba-tiba entah dari mana membantu dirinya untuk menemukan kail ajaibnya. Wanita itu jugalah yang mengajarkan dia banyak hal dan wanita itu adalah Moana. Dan ia sekarang gak mau melihat Moana menyerah begitu saja karena sekarang ia udah menganggap Moana sebagai kapten kapal. Dan gak mungkin dong para krunya kehilangan kapten kapal seperti Moana yang sangat amat ambisius. Mereka berdua pun lalu bernyanyi bersama mengenai misi mereka yang dimana Maui akan menarik pulau dan Moana akan menyentuh pulau tersebut. Hingga akan menghilangkan kutukan dari Dewa Nalo. Moana yang sudah kembali bersemangat memutuskan untuk menghampiri kapalnya lagi, namun tanpa diduga kapalnya sendiri ternyata sudah dibenerin oleh para teman-temannya dengan menggunakan spare part kapal leluhur Fasa. Setelah mengetahui akan hal itu, rasa semangat dari Moana pun seakan meningkat dan mereka pun kembali berlayar. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun pada akhirnya melihat badai yang sangat amat besar di mana Maui menjelaskan bahwasannya Pulau Motofetu berada di tengah badai tersebut. Kalau dilihat-lihat mereka ini jiper dikit namun gak memperdulikan akan hal itu dan akan tetap maju terus. It's Maui time! Woo! Dengan cepat Maui pun langsung memotong beberapa petir yang berada di tempat tersebut untuk memberikan jalan kepada Moana agar semakin dekat dengan pulau. Namun anehnya setelah 4 tornado yang dilapisi oleh petir dan udah dipotong oleh Maui itu ternyata kembali bermunculan. Dari situlah mereka pun menyimpulkan bahwasannya tornado yang dilapisi oleh petir itu hanya mengincar manusia saja, bukan manusia setengah dewa. Maka Moana dan juga teman-temannya akan mengambil sebuah resiko demi menjadi pengalih perhatian dan Maui ditugaskan untuk menarik pulau itu ke atas. Dan jikalau Maui sudah menyelesaikan misinya, mereka akan ngebut menghampiri pulau itu dan akan menginjakan kakinya di pulau tersebut. Setuju dengan usulan yang dilampirkan oleh Moana, Maui pun dengan cepat langsung ingin menarik pulau tersebut. Maui yang sudah berhasil menemukan Motofetu dan hampir saja menariknya, namun ia ini ketahuan oleh badai tersebut dan pada akhirnya badai itu pun menyerangnya dengan skala besar. Yang membuat Maui pun pada akhirnya kehilangan kekuatan setengah dewanya. Maui pun pada akhirnya jatuh ke lautan dan di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Moana yang nampaknya berhasil melewati ombak yang begitu besar. Akan tetapi akibat hal itu sendiri kapalnya pun terbalik. Di tengah keputusasaan itulah kita pun diperlihatkan Moana yang mengingat perkataan dari Matangi sebelumnya, yang dimana semua hal pasti ada cara lain. Dengan cepat Moana pun langsung menyuruh teman-temannya untuk menyelamatkan Maui yang sedang terombang-ambing, sementara itu dirinya sendiri akan menyelam ke lautan demi menyentuh Pulau Motofetu. Moana pun berhasil menyentuh pulau itu di detik-detik terakhir sebelum dia tersambar oleh petir. Setelah Moana berhasil menyentuh pulau itu, tiba-tiba kutukan pun langsung menghilang dan Maui tersadar dari pingsannya. Mengetahui Moana belum berada di sana, Maui pun dengan cepat langsung berenang menghampiri Moana. Setelah berhasil menemukan Moana, Maui pun ditolong oleh lautan yang dikarenakan lautan sudah bisa berada di tempat tersebut karena kutukan sudah menghilang. Di saat itulah Maui pun memutuskan untuk bernyanyi memanggil leluhur dari Moana.
Gak lama berselang nyanyian itu pun disautin oleh Fasa dan juga leluhur-leluhur lainnya. Termasuk juga ada roh sang nenek yang ternyata berada di tempat tersebut. Semua leluhur pun pada akhirnya berpegangan satu sama lain untuk memberikan kekuatan kepada Moana hingga pada akhirnya Moana pun terbangun dari kematiannya. Termasuk juga dari Moana yang mendapatkan sebuah tato di lengannya yang pertanda Moana merupakan setengah dewa. Kekuatan dari Maui juga dikembalikan di mana Maui sekarang badannya full tato kembali. Nggak lama berselang kail ajaib milik Maui pun diberikan dan juga dayung ajaib milik Moana. Setelah akan hal itu, para leluhur pun pamit meninggalkan tempat tersebut termasuk juga dengan sang nenek. Moana pun melanjutkan tugasnya kembali dan menyuruh Maui untuk menarik pulau itu dari atas. Dengan bantuan lautan yang juga mendorongnya dari bawah, pulau pun semakin lama semakin naik ke atas. Setelah berhasil, Moana pun meniupkan trompetnya pertanda Moana ini berhasil membatalkan kutukan dari Nalo. Tanpa diduga, setelah akan hal itu, aliran penghubung antara pulau satu ke pulau lainnya pun muncul. Moana pun kembali bertemu dengan teman-temannya, lalu mereka pun di sana memutuskan untuk keliling pulau sebentar. Di mana di sana mereka ini melihat banyak sekali ukiran yang berada di Pulau Mutufetu, termasuk juga ada ukiran pulau mereka. Tanpa diduga, Hihi ternyata menelan trompet dari Moana yang menimbulkan suara trompet hingga dari kejauhan ternyata ada yang membalas suara trompet tersebut. Dan ya, itu merupakan manusia yang berasal dari pulau yang berbeda-beda dan mereka semua sekarang disatukan oleh Pulau Mutufetu. Dan kedatangan para manusia itu sendiri ternyata juga ingin mencari Pulau Mutufetu. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Maui sudah tiba di Pulau Motunui duluan. Di mana kedatangan dari Maui sendiri untuk menyampaikan pesan dari Moana kepada adiknya bahwasannya dia berhasil menyelesaikan misinya dan dalam perjalanan menuju Pulau Motunui. Dan gak lama berselang Moana pun tiba di sana dan langsung dengan cepat memeluk sang adik. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Moana berkata kepada sang ayah ia pulang tidak seorang diri saja melainkan membawa teman-temannya yang berasal dari pulau lain. Ritual penobatan Moana sebagai kepala desa dari Motunui pun dimulai ulang dan juga Moana yang sekarang ingin mempersatukan seluruh desa yang berada di pulau yang berbeda-beda. Setelah semua akan hal itu, Moana pun memutuskan untuk mengembalikan Jenderal Kakamora kembali ke pulau asalnya. Dan di sana ia pun pada akhirnya disambut oleh sang kapten yang udah menunggu kepulangannya. Di post credit scene kita pun diperlihatkan Dewa Nalo yang pada akhirnya menghukum Matangi. Karena dia telah mengetahui bahwasannya Matangi secara nggak langsung membantu Moana demi membatalkan kutukan Pulau Mutufetu dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan juga subscribe ya. Ya sebenarnya banyak kekurangan sih di dalam film kali ini yang menurut bagi gua sendiri bagaimana kru-krunya Moana dengan cepat bisa langsung mengendalikan kapal di akhir adegan. Dan itu sendiri menurut gua yang kurang make sense aja, selebihnya tuh bagus. Dan bagi kalian yang suka mengenai berita perfilman seperti ini dan juga ini, jangan lupa follow Instagram Zu Congrats. Atau bagi kalian yang gak mau repot, link ada di deskripsi di bawah. Dan gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Adios. And then, bye-bye.